Assalamualaikum Bu Lia, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu Ais. Gimana, sudah istirahat, sholat makan? Alhamdulillah sudah. Baik Bu Lia. Boleh kita lanjutkan ya Bu Lia ya? Silakan Bu Ais. Baik. Ya, tadi melanjutkan yang sempat tadi kita bicarakan terkait dengan identifikasi masalah yang saya angkat pada pencarian permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Tadi ada beberapa yang sudah saya tanyakan ke Bu Lia untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan alhamdulillah terima kasih sudah memberikan pencerahan untuk saya Bu Lia ya dari jawaban Bu Lia. Namun dari situ Sama-sama. memang ada yang harus saya tanyakan lagi terkait menyambung tadi mengenai permasalahan-permasalahan seperti yang berada pada aspek literasi, pedagogik, dan numerasi, kemudian kesulitan belajar siswa yang dihadapi di sekolah, dan pemanfaatan model-model pembelajaran yang ada. Tadi kan Bu Lia sudah menyampaikan tuh tanggapan-tanggapan tentang rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah, dilihat dari aspek pedagogik, literasi, dan numerasi. Menurut Lia, kira-kira solusi apa sih yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lia? Oke. Menurut saya ini kan dari aspek pedagogik, literasi dan numerasi ya. Jadi menurut saya solusinya itu memang kalau dari aspek pedagogik kita sebagai guru harus bercermin lagi kita sudah memberikan yang terbaik atau belum. Paling tidak kita itu sudah update atau belum dengan gaya-gaya belajar anak yang sekarang. Karena kan kita tahu pasti berbeda ya Bu Ais dengan 10 tahun yang lalu dengan sekarang gaya belajar siswa itu berbeda. Apalagi apalagi ditambah dengan kemarin itu mereka belajar secara online gitu. Jadi kira-kira yang bisa kita lakukan secara pedagogik yaitu kita berkaca lagi, kemudian kita belajar lagi menggunakan metode-metode yang lebih menarik untuk anak-anak, memanage waktu lebih baik lagi dari beberapa jam pertemuan tadi kita harus bagi untuk apa saja, seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian untuk dari literasi dan numerasi, kalau literasi itu kita harus lebih memperkenalkan lagi ke anak kalau kita bagaimana cara kita untuk membawa anak untuk mau membaca buku lebih sering lagi menggali informasi lebih banyak gitu. Kemudian kalau dari numerasi ya kita harus solusinya kita harus lebih mengenalkan numerasi sesering mungkin, lebih menerangkan numerasi sering mungkin. Kita jelaskan kalau numerasi itu bukan hanya di pelajaran matematika saja. Numerasi itu bukan hanya menghitung saja, tapi numerasi itu juga menggunakan nalar, menggunakan logika, menggunakan narasi yang baik untuk bisa melakukan atau menyelesaikan soal atau pelajaran dengan cara numerasi tersebut. Gitu. Itu untuk solusi yang saya anggap bisa menyelesaikan atau menambah motivasi belajar siswa di era saat ini gitu. Itu Oke, Bu Bu Ais. Lia. Iya, baik Bu Lia. Jadi Ya. intinya tadi kalau untuk solusi di bidang pedagogik yang bisa saya simpulkan ya dari Bu Lia itu tadi guru harus berkaca bahwa uh, guru juga harus bisa memperbaiki dalam penggunaan metode atau ya model-model belajar ya Ya, gitu, betul. dan tentunya bisa memanajemen waktu sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik gitu. Terus kemudian guru juga harus mengupdate diri, harus mengikuti perkembangan gaya belajar siswa zaman sekarang gitu ya Bu Lia ya. Ya, betul. Nah, terus kemudian kalau tadi literasi itu
guru lebih memperkenalkan kepada siswanya untuk bagaimana caranya bisa menggali informasi-informasi yang mereka dapat tidak hanya melalui buku tetapi juga melalui media elektronik. Terus Iya yang betul. numerasi, mengenalkan numerasi kepada peserta didik atau siswa sesering mungkin bahwa pada numerasi itu tidak hanya ditemukan pada matematika, melainkan di seluruh aspek kehidupan juga ada numerasi. Betul. Gitu ya, Bu, ya? Oke. Iya. Selanjutnya kalau untuk solusi terkait dengan kesulitan belajar siswa di mata pelajaran biologi, sebaiknya seperti apa, Bu Lia? Oke. Kalau untuk kesulitan solusi untuk menanggapi kesulitan di pembelajaran biologi, ya sebetulnya sih hampir sama ya Bu Ais. Gimana caranya kita memperbaiki metode mengajar kita, metode belajar anak-anak sehingga untuk anak-anak sehingga menarik. Kadang kan anak-anak itu lebih pengennya kalau di biologi itu praktik. Jadi mereka ingin mengadakan praktikum, belajar di luar, belajar langsung di alam dan lain sebagainya. Dan nah mungkin solusinya, salah satu solusinya yaitu kita mengikuti gaya belajar itu, di mana materi-materi yang memang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan praktikum, kita adakan praktikum. Pada saat memang ternyata media belajar di lingkungan luar kelas itu mendukung, ya kita boleh silahkan kita coba belajar di alam langsung gitu. Kalau memang tapi kembali lagi itu sesuai dengan materi yang akan disampaikan, gitu, materi yang akan didapat oleh siswa. Gitu solusinya menurut saya, Bu Ais. Oke, Bu Lia, cukup menarik dan mudah-mudahan nanti kita bisa aplikasikan demi Iya, kebaikan atau demi siswa. memperbaiki kualitas siswa kita dan tentunya diri kita sendiri ya, Bu Lia ya. Iya. Oke, satu lagi ya, Bu Lia ya. Iya, Bu Ais. Terkait dengan pemanfaatan model pembelajaran tadi kalau di biologi itu kan sebetulnya mata pelajaran yang mungkin harus lebih banyak variasi model Ya. pembelajaran yang berinovasi gitu ya. Sehingga mungkin bisa nanti disesuaikan dengan babnya atau materinya apa yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan Iya, materi itu sampai kepada siswa gitu. betul. Kalau untuk kuliah sendiri dengan pemanfaatan model-model pembelajaran inovasi yang tentunya punya karakteristik materi dan karakteristik siswa yang berbeda-beda, kira-kira solusi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti kurang optimalnya pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswanya itu sendiri. Iya. Solusinya dalam pemanfaatan pemanfaatan model pembelajaran, kembali saya bilang kita sebagai guru harus tahu dan sesuaikan materi tersebut cocoknya menggunakan apa. Jadi kan tidak semua materi itu berbasis masalah, tetapi kadang kita harus coba misalkan kayak gini, di materi kelas 11 itu kan sebetulnya mudah, misalnya kita belajar sistem rangka ya Bu Ais ya, kita belajar sistem rangka itu dengan mudah sebetulnya dan membuat anak menarik serta tertarik itu kita pakai tubuh mereka dulu sendiri. Kadang-kadang ada anak yang karena memang secara konsep mereka nggak tahu, literasinya kurang, dan kadang-kadang pemahamannya juga kurang. Kadang kita tanya ginjal posisinya di sebelah mana aja mereka nggak tahu, gitu. Tapi begitu menggunakan media, coba temennya di sebelahnya dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata itu mereka lebih mencoba untuk mencari gitu. Oh di sini ya, oh begini, oh kendalanya seperti ini. Jadi mereka itu solusinya memang model-model pembelajaran ini harus sesering mungkin diterapkan, walaupun secara sederhana sebetulnya. Seperti praktikum kan kalau misalkan memang tidak harus di lab ya, kalau kita bisa di dalam
ruang kelas ya tidak masalah. Kalau misalkan memang medianya ada langsung di tubuh siswa, kita bisa pakai langsung itu. Jadi solusinya memang memaksimalkan itu. Kemudian yang kedua solusinya juga kita harus apa namanya, memodifikasi model-model tadi dengan kesesuaian keadaan siswa, kemudian kita bisa bantu dengan metode pembelajaran digital dan lain sebagainya. Jadi sehingga anak lebih tertarik, anak lebih paham gitu ya, daripada sekedar dia hanya mendengar gurunya berbicara aja gitu. Jadi kalau sudah dengan metode yang menarik, insya Allah anak-anak siap menerima materi dengan baik. Gitu. Karena mereka berbeda antusiasnya ketika kita bilang, ayo kita praktikum hari ini, dengan kita berbicara, Bulia mau menyampaikan hal ini dulu tersebut bla bla bla, itu mereka lebih senang, oh praktikum, ayo Bu praktik apa hari ini gitu. Pasti itu antusiasnya udah terlihat ya, beda rasanya gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, siswa itu lebih suka dengan model belajar atau gaya belajar kinestetik ya Bu Lia ya. Jadi Iya kalau gaya betul. belajar itu ada yang audio, ada audio visual, ada juga yang kinestetik gitu ya. Jadi kalau misalkan khusus untuk di mata pelajaran biologi sendiri, mereka lebih ke kinestetik ya, karena mereka kalau misalkan kita ajak untuk praktikum, rasa antusiasnya lebih tinggi ketimbang Betul. harus belajar di dalam kelas dan mendengarkan ceramah Bapak Ibu gurunya. Gurunya, iya betul. Oke, Bu Lia, terima kasih sekali sudah Sama-sama. memberikan solusi-solusi yang luar biasa dan mudah-mudahan nanti ini menjadi bahan explore saya sehingga nanti bisa membentuk atau mengerucut pada titik temu penyebab permasalahan di dalam sekolah kita. Begitu ya Bu Lia Iya. ya. Bu Lia terima Iya, kasih Bu Ai, waktunya sama-sama. dan tetap semangat. Salam buat teman-teman semua yang ada di situ. Oke, Dan sehat-sehat doakan Bu Ais ya. amin. Doakan saya juga mudah-mudahan proses PPG dalam jabatan ini bisa saya jalani dengan baik, lancar, dan Amin. tiba-tiba selesai. Itu ya Bu Lia. Dan Amin, kita amin. doakan Bu Iya, Lia biar cepat nyusul juga. amin. Iya, terima kasih banyak. Iya, Saya sama-sama. cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.